Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan hasil pekerjaan kami mengenai perkembangan dan penggunaan matematika dalam film yang berjudul Donald in Math Magic Land. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Humaira Azizah pada absen 15. Selanjutnya, Margareta Sofia absen 18. Selanjutnya, Marian Haya absen 19. Selanjutnya saya sendiri, Tazkia Alia, absen 33. Topik pembahasan pada hari ini dibagi menjadi 3, penggambaran umum, pandangan penulis, dan kesimpulan. Pada gambaran umum akan dijelaskan oleh Margareta. Kepada Margareta, dipersilakan. Yang pertama adalah gambaran umum. Banyak orang berpikir bahwa matematika itu hanyalah angka, rumus, dan simbol-simbol saja. Tapi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kehidupan di dunia nyata. Bahkan siswa-siswa kayak kita seperti kita ini itu suka bertanya-tanya gitu. Sebenarnya rumus-rumus matematika itu digunakan untuk apa gitu selain di sekolah. Padahal matematika itu lebih daripada rumus-rumus itu, lebih daripada semuanya itu. Salah satu ahli bernama Susilo mengatakan bahwa matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Sehingga sebenarnya matematika ini menjadi dasar dari berbagai hal di dunia. Pada film Donald in Math Magic Land, Donald Bebek berpetualang di sebuah negeri ajaib matematika. Ia yang tadinya tidak suka matematika, diajak roh petualangan sejati untuk berpetualang dan mengenal matematika. Pada gambaran umum ini akan dibahas 4 subtopik. Yang pertama adalah matematika dalam seni, matematika dalam tubuh manusia dan alam, matematika dalam olahraga, serta yang terakhir adalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada matematika dalam seni. Next. Jadi, dari film tersebut ditampilkan sebuah bentuk pentagon yang jika diurai akan terbentuk 4 garis. Seperti pada gambar 1 terbentuk garis tertinggi, lalu sampai gambar 4 yaitu terbentuk garis terpendek. Selanjutnya, dari garis-garis tersebut, apabila garis terpendek, yaitu garis pertama dan garis kedua digabungkan, maka akan terbentuk garis ketiga, maka akan terbentuk garis yang sama dengan garis ketiga. Selanjutnya, jika garis kedua dan ketiga digabungkan, maka akan terbentuk garis yang tingginya sama dengan garis keempat. Next. Selain itu, pada pentagon juga terbentuk persegi panjang atau yang disebut dengan golden rectangle sampai tak terhingga. Persegi panjang ini spesial karena dapat mereproduksi dirinya sendiri tanpa batas. Lalu, jika golden rectangle itu dibagi menjadi beberapa bagian, seperti pada gambar pertama, maka akan terbentuk proporsi yang besarnya sama. Lalu jika ditambahkan spiral, maka akan mengulang golden section sampai tak terhingga. Bagi orang Yunani, golden rectangle merupakan hukum keindahan matematika. Orang Yunani juga memakai pada bangunan pertama mereka yang terkenal yaitu The Parthenon yang memiliki banyak golden rectangle. Lalu selain itu mereka juga memakai golden rectangle pada patung mereka dari mulai tubuhnya sampai ke bagian kepalanya memakai golden rectangle. Selanjutnya pada abad-abad setelahnya, golden rectangle mendominasi dunia barat. Seperti pada The Cathedral of Notre Dame juga memakai golden rectangle yang banyak juga. Selanjutnya, dalam menggambar atau melukis juga digunakan golden rectangle, seperti pada lukisan Mona Lisa karya Da Vinci yang memakai golden rectangle, lalu juga pada pelukis modern juga memakai golden rectangle.
Topik kedua yaitu matematika dalam tubuh manusia dan alam. Mengutip perkataan Pythagoras, yaitu everything is arranged according to number and mathematical shape, atau yang artinya semua tersusun menurut bilangan dan bentuk matematis. Roh petualangan sejati menunjukkan pada Donald bahwa tubuh manusia dan alam sekitar juga mengandung unsur matematika. Unsur matematika yang digandung diantaranya adalah bentuk pentagon, pentagram, dan persegi panjang. Dapat dilihat pada kedua gambar tersebut bahwa sebenarnya dalam tubuh manusia itu ada golden rectangle. Setiap anggota maupun bagian tubuh itu bila digambar dengan persegi panjang bisa membentuk proporsi ideal atau proporsi yang tersusun dari golden rectangle. Selanjutnya ada pentagon dan pentagram pada tumbuhan. Pada gambar-gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa dalam bunga petunia itu terdapat bentuk pentagon, kemudian ada pentagon dan pentagram dalam bintang laut, dan pada bunga tapak dara juga terdapat pentagon dan pentagram. Golden section juga dapat ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan yang memiliki golden section adalah pohon cemara, dan juga tumbuhan yang memiliki dan juga hewan yang memiliki golden section adalah hewan kerang. Lalu selanjutnya adalah matematika dalam olahraga. Unsur matematika yang terdapat dalam bidang olahraga beragam. Salah satunya adalah permukaan geometri yang diaplikasikan dalam permainan olahraga. Mulai dari lapangan hingga bola. Semuanya termasuk geometri. Misalnya ada permainan bisbol yang menggunakan bola dan lapangannya berbentuk belah ketupat. Lalu ada football yang menggunakan bola berbentuk oval dan lapangannya berbentuk persegi panjang dengan satuan ukuran linear yang sama. Lalu juga ada basket yang menggunakan bola dan lapangan berbentuk persegi panjang, serta di dalamnya terdapat lingkaran dan setengah lingkaran. Serta ada juga permainan hopscotch atau main jingkat yang dimainkan dengan melompat pada beberapa persegi. Selanjutnya, selain itu, ada juga biliar yang dimainkan pada permukaan dua persegi yang berukuran sama dan digabungkan menjadi persegi panjang, bola, serta terdapat beberapa belah ketupat di sisi-sisi persegi panjangnya. Ada juga permainan catur. Catur dimainkan pada permukaan persegi dan dibutuhkan pemikiran matematis dalam memainkannya karena membutuhkan strategi agar bisa menang. Karena permukaan papan catur geometris, maka gerakan tidaknya juga matematis. Ada pion yang gerakannya harus maju atau dua kotak, benteng yang gerakannya membentuk garis lurus, baik horizontal dan vertikal, kuda yang gerakannya membentuk huruf L, menteri yang gerakannya diagonal, ratu yang gerakannya seperti benteng dan menteri, serta raja yang hanya bisa bergerak satu kotak. Selanjutnya ada matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali penerapan matematika, bahkan hanya dengan bentuk segitiga dan lingkaran. Nah, ketika lingkaran ini diberi segitiga di dalamnya dan lingkaran diputar, maka akan menghasilkan bola, seperti pada gambar. Ketika bagian atas pada bola ini dipotong secara lintang, maka akan menghasilkan lensa yang biasa digunakan pada kaca pembesar. Selanjutnya, maka bila bola ini misalkan lingkaran dan segitiga ini tidak diputar dan tidak dipotong, maka akan membentuk barang-barang yang biasa ditemui di kehidupan sehari-hari seperti roda pada kendaraan dan juga baling-baling pada pesawat. Selanjutnya, sekarang bergantian. Ketika segitiganya diputar, maka akan menghasilkan bentuk kerucut. Ketika kerucut dipotong diagonal secara teratur dan membentuk oval yang ukurannya berbeda-beda, oval ini akan membentuk orbit pada planet seperti pada gambar. Selain itu juga ketika kerucut diberi garis berbentuk spiral akan membentuk bor yang biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pandangan penulis. Disney sebagai salah satu raksasa dalam industri dunia hiburan berhasil memperkenalkan matematika sebagai sesuatu yang menyenangkan, terutama kepada anak-anak melalui karakter Donald Bebek. Matematika dalam film Donald in Magicland dikemas secara menarik, sehingga para penonton tidak bosan. Penjelasan perkembangan dan penggunaan matematika juga dilengkapi dengan berbagai bukti nyata dan ilustrasi. Donald pun tidak hanya mendengarkan penjelasan dari roh petualang sejati,
Tapi dia juga ikut mencoba pengaplikasian matematika yang diceritakan Roh Petualang Sejati. Seperti bermain musik, permainan olahraga, bahkan sesekali protes. Hal ini membuat film semakin terlihat menarik. Ditambah lagi tingkah Donald dan ekspresinya yang begitu menghibur. Yang kedua, geometri menjadi bagian dari matematika yang paling banyak dibahas dalam film ini. Mulai dari garis, bidang datar, bangun ruang, sudut, dan masih banyak lagi. Dari geometri ini juga dapat dibahas berbagai bagian lain dari matematika, seperti bilangan Fibonacci yang erat hubungannya dengan golden section, dan juga mekanika yang termasuk ke dalam fisika. Roh Petualangan Sejati membuka mata dan menambah pengetahuan para penonton dengan menunjukkan bahwa matematika sebenarnya adalah sesuatu yang sederhana, namun menjadi dasar dari berbagai hal di dunia. Ia menunjukkan bila kita memperhatikan dan mengamati lingkungan sekitar, bahkan diri sendiri, sesungguhnya akan ada banyak hal yang dibangun oleh matematika. Menurut Roh Petualangan Sejati, matematika sebagai dasar yang sederhana ini diibaratkan seperti sebuah kunci yang dapat membuka pintu-pintu masa depan. Karena setiap penemuan akan melahirkan penemuan-penemuan baru dan membentuk sebuah rantai yang tidak berujung. Pintu-pintu tersebut nantinya akan dibuka oleh keingintahuan dan pikiran yang ingin terus belajar dari generasi mendatang. Pikiran tidak mengenal batas bila digunakan dengan benar. Bahkan sebenarnya, hanya dalam pikiran kita bisa membayangkan ketidakterbatasan. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Film Donald in Mad Magic Land ini mencoba mengubah persepsi para penonton yang sebelumnya menganggap bahwa matematika itu tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Dalam film ini, Donald Bebek yang tadinya tidak suka matematika, diajak Roh Petualangan Sejati untuk berpetualang dan mengenal matematika di seluruh negeri ajaib matematika. Roh Petualang Sejati ini menunjukkan bahwa faktanya tanpa kita sadari, hal-hal sederhana yang ada di kehidupan kita merupakan penerapan dasar-dasar matematika dari zaman ke zaman yang semakin berkembang. Matematika digunakan dalam segala hal, diantaranya dalam seni dan olahraga, bahkan matematika pun ada dalam tubuh manusia, alam, serta mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bersama Donald, para penonton diajak untuk mengubah cara pandangnya terhadap matematika. Matematika sebagai dasar yang sederhana ini diibaratkan sebagai sebuah kunci yang dapat membuka pintu-pintu masa depan. Pintu-pintu masa depan tersebut akan semakin membantu membuka pikiran dan memenuhi kebutuhan manusia. Di akhir, Roh Petualangan Sejati menutup petualangan Donald dengan mengutip pernyataan dari Galileo Galilei yang berbunyi, "Mathematics is the alphabet with which God has written the universe," yang artinya, matematika adalah alfabet yang digunakan Tuhan untuk menulis alam semesta. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami perbuat. Kami pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.